Hai, kali ini gue pengen bahas 5 cara membangun bisnis di usia 20-an. Dan ini dia tahapan-tahapan yang gue pakai ketika gue membangun bisnis. Oke guys, so lo yang di usia 20-an bahkan 18 tahunan kali ya, pengen ngebangun bisnis, pengen banget tapi nggak tahu dari mana caranya gitu. Kayak lo nggak tahu ini tuh ujungnya mana, harus mulai dari mana dulu, cari produk dulu, bikin sosmed dulu, bikin marketplace dulu, iklan dulu, punya duit dulu, dan bla 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 bla. Banyak banget tanda tanyanya ya, tanda tanya. Dan gue juga punya banyak banget orang-orang yang sharing sama gue. Mereka tuh umur 18 tahun, 19, bahkan 20 tahunan gitu ya. Mereka bilang, di gue tuh lihat TikTok di zaman pandemi itu, terus kayak kebita bahasa Sunda ya, Indonesia tuh kayak kepingin bikin bisnis juga, karena di TikTok itu banyak banget kan konten tentang small business yang lagi packing, terus packingnya lucu-lucu gitu kan, tapi nggak tahu nih bangun bisnisnya mulai dari mana. Dan kali ini gue pengen kasih tahu nih tahapan-tahapan di mana ketika gue ngebangun bisnis, apa nih yang pertama kali gue lakukan. Oke, langsung aja ke intinya ya, supaya nggak panjang lebar. Oke, yang pertama, number one, ketika gue pengen ngebangun bisnis, yang tentunya gue harus punya mental yang kuat dulu, Syai, mental baja ya. Karena ya kenapa kita harus punya mental baja? Karena ketika kita membangun bisnis, nggak seenak yang kalian bayangin, tau nggak sih? Kayak banyak banget batu-batu, banyak banget kerikil-kerikil, cerita hidup yang memang benar-benar bisa kita bikin kita down, bikin kita ditinggalin banyak teman, terus ngabisin banyak waktu kita ya, terus ngabisin banyak duit kita gitu kan. Jadi ketika lo pengen ngebangun bisnis, lo kayak harus siap dulu nih. Oke, gue pengen jadi businesswoman atau businessman, ya gue harus komitmen nih dengan mental yang gue punya, gue harus kuat. Terus juga ketika intinya lo harus komitmen sama diri sendiri. Jadi ketika lo nanti ngerasain amit-amit yang ngerasain gagal, karena yang namanya sukses kita harus banyak belajar kan dari pengalaman. Dan memang kegagalan itu adalah tempat kita belajar sebenarnya. Karena kegagalan terbesar adalah ketika kita benar-benar berhenti gitu. Tau gak sih lo, ketika kita ngerasa gagal, itu tuh sebenarnya ada kita tuh harusnya terus maju gitu. Kita harus bener-bener terus penasaran sama apa yang bakal kita hadepin gitu. Karena ketika kita memutuskan untuk bilang iya untuk melanjutkan, chance kita itu 50-50 sukses, 50 gagal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan, itu berarti lo punya 100% untuk gagal, dan lo nggak punya chance sama sekali untuk sukses. Paham gak sih? Ya, jadi lo harus komitmen sama diri lo sendiri. Pada intinya, ketika lo gagal, lo harus kayak terus bangkit, terus lo harus melanjutkan apa yang udah lo bangun gitu. Selanjutnya akan gue bahas. Oke, yang pertama tadi mental baja, Syai. Yang kedua ada tujuan. Ketika lo mau membangun bisnis, lo harus tahu tujuan lo tuh apa untuk membangun bisnis. Kenapa? Karena tujuan itu penting loh guys. Kayak lo pasti sering denger kayak mentor-mentor, terus kayak motivator dan lain sebagainya, ngomong tentang tujuan, tapi lo sendiri tuh nggak ngerti arti dari tujuan itu sendiri. Lo harus tahu tujuan lo tuh apa. Kalau misalnya di Bandung kan misalnya tujuan lo tuh ke Trans Studio Mall gitu kan, dan sedangkan rumah lo tuh di Ciwasra. Lo jadi tahu kan jalan mana yang harus lo tempuh untuk lo bisa sampai di Trans Studio Mall, di tujuan lo gitu kan. Contohnya kalau dari Ciwasra kan berarti rutenya itu ke Marga Cinta, Logam, terus Bebatu, terus Trans Studio kan. Dan lo tahu harus naik angkot jalur mana aja misalnya kan, kayak gitu. Nah, sama dengan halnya di hidup kita. Ketika kita udah punya tujuan, kita tahu dong the path-nya harus kemana. Kayak gue waktu cerita di video sebelumnya, di perkenalan. Ketika tujuan gue adalah menjadi seorang dubes, gue tahu dong jalannya, the path-nya harus kemana. Oh, berarti gue harus baca buku tentang HI, gue harus masuk kuliah di HI, gue harus masuk kuliah ini, terus nanti gue harus berelasi dengan siapa-siapa, gue harus masuk komunitas mana dan lain sebagainya. Nah, itu
bisa dinamakan dengan the path gitu, jalannya gitu. Sedangkan tujuan kita tuh, tujuan gue tuh waktu itu menjadi menjadi dubes kan. Nah, ketika membangun bisnis, lo juga harus tahu tujuannya tuh apa. Lo membangun bisnis, kalau misalnya dengan cuan doang, sebenarnya kan gak cuma bisnis doang yang bisa dapet cuan. Lo bisa jadi YouTubers, atau lo bisa kerja di orang dan lain sebagainya. Kalau misalnya cuan tuh tujuannya kalau misalnya tujuan lo cuma cuan, sebenarnya itu nggak terlalu bikin lo bersemangat gitu, tau gak sih? Jadi lo harus cari tujuannya yang benar-benar oke, gue nggak boleh berhenti nih. Suatu saat nanti ketika gagal, gue nggak boleh berhenti. Kalau misalnya gue berhenti, gue nggak bisa nyampe dong ke tujuan itu. Contoh, tujuan gue apa? Tujuan gue adalah ketika pertama kali ngebangun bisnis adalah bisa memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Dan yang kedua adalah, gue cerita sedikit. Jadi gue pernah berdoa juga dan minta sama Allah bahwa ya Allah, aku itu pengen banget jadi manusia yang bisa bermanfaat sama banyak orang. Dan aku tuh bisa sharing sama banyak orang. Aku bisa tampil di depan banyak orang untuk membagikan insight yang aku punya gitu ke banyak orang. Dan akhirnya, singkat cerita, Allah tuh kayak menuntun aja gitu jalan yang kayak mempermudahkan aja aku untuk ketemu banyak orang yang sangat luar biasa, mentor-mentor juga. Dan akhirnya aku ngebangun bisnis pada saat itu. Dan gue tuh kayak, wah, berarti Allah tuh udah kayak tunjukin. Dan gue tuh gak boleh nyerah dong kalau udah kayak gitu. Paham gak sih lo? Dan itu tuh tujuan yang benar-benar bikin gue kuat banget. Jadi kalau misalnya gue berhenti, suatu saat waktu itu juga gue pernah, apalagi di tahun kemarin ya, tahun kemarin tuh awal-awal ada pandemi, gue itu ngerasain banget yang namanya down. Pendapatan gue turun, bayangin gak sih lo? Gue bulan Januari itu ngebangun bisnis dimsum. Ya gue udah keluar duit dong sama partner gue. Dan di bulan Maret, gue dan partner gue itu terpaksa harus nutup kedainya itu. Karena kan waktu itu lockdown total ya, kalau nggak salah selama 3 bulan. Gimana nggak stres sih lo gitu kan? Maksudnya kalau misalnya gue berhenti sih bisa berhenti gitu. Mungkin sampai saat ini Bun Dimsum itu nggak akan ada lagi. Tapi gue kayak, oke, inget tujuan gue gitu. Tujuan gue adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi gue ngebuka banyak lapangan pekerjaan. Dan kalau misalnya gue berhenti, kasian dong yang udah dikerja di gue gitu. Mereka harus kemana gitu. Terus kayak kalau misalnya gue berhenti, berarti gue harus ngecat mereka gitu. Akhirnya gue gak bisa dong bermanfaat bagi mereka. Dan yang kedua, gue udah inget nih, Allah tuh udah ngasih jalan sama gue, udah memudahkan gue banget untuk memulai gitu. Dan kayak Allah tuh udah ngasih, Dri, ini loh cara lo untuk bermanfaat bagi banyak orang dengan berbisnis. Kayak gue tuh udah kayak punya tanggungan sendiri gitu. Jadi ketika gue ngerasa sedih, ngerasa gagal, gue selalu ingat tujuan gue. Dan akhirnya gue memilih untuk tidak berhenti. Gue memilih untuk terus melanjutkan. Dan alhamdulillah akhirnya dikasih kemudahan lagi. Sehabis lockdown tahun kemarin, alhamdulillah kita dapat kenaikan income. Luar biasa gak sih? Jadi ya tujuan itu sangat-sangat penting, apalagi dalam bisnis, untuk komitmen lo dan juga supaya lo tuh gak gampang nyerah gitu. Karena kalau misalnya lo menjalani bisnis, pasti banyak banget hal-hal yang ngeganggu kita gitu. Kayak alasan kita untuk berhenti, entah temen ngajak main mulu gitu, jadi kita gak produktif, entah kita duitnya kurang, terus entah kita dapet loss atau kerugian, atau misalnya pokoknya banyak banget gangguan. Jadi lo harus tetapkan tujuan lo supaya lo bisa berdiri tegak dan tegar ya intinya. Oke, itu poin 2. Dan sekarang poin 3. Poin 3 ini sering banget jadi permasalahan sebenarnya. Apa itu? Modal tentunya. Lo harus siap modal dong tentunya ya. Banyak sebenarnya cara berbisnis yang kita bisa pakai modal kecil. Bahkan banyak brand besar aja tuh mereka ada yang memulai dari modal 300.000 doang. Atau bahkan kayak milenial antiwo, kayak lo pengen berbisnis, modalnya investasinya cuma 99.000 doang. Lo tuh bisa dapetin puluhan juta setiap bulannya gitu. Atau misalnya kayak gue waktu itu dalam mereka hijab, sebenarnya itu hampir tidak bermodal, tidak memakai modal. Kenapa? Karena saat ini tuh banyak banget cara kita berbisnis. Gue cerita ya, pada saat gue ngebangun Omeka Hijab, gue itu menjadi seorang reseller. Dan lo tau gak, itu tuh bener-bener gak ada modalnya sama sekali. Sorry, bukan reseller, dropshipper. Dan itu bener-bener gak ada modalnya sama sekali. Karena gue cari toko yang cocok untuk produk yang gue mau jual.
Dan gue kerjasama sama si punya toko tersebut, dan gue cari konsumen. Ketika gue udah punya konsumen, gue bilang sama si punya tokonya, teh ini si A mau pesen, alamatnya bla 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 ya, nomor pokoknya bla bla bla, pesannya kerudung navy coklat putih. Terus nanti si tetehnya tersebut yang punya toko kerudungnya, dia bakal ngirim barang konsumen gue atas nama gue gitu. Jadi nanti si konsumen gue itu nggak tahu toko tetehnya, yang si konsumen tahu cuma gue doang. Jadi nanti kalau misalnya si konsumen tersebut mau beli lagi, ya hubunginya gue gitu. Itu namanya dropshipper. Kalau lo mau tahu lebih lanjut tentang dropshipper, lo boleh google aja, dan ini menarik juga. So teman-teman, saat ini tuh banyak banget cara kita berbisnis untuk bermodal sedikit gitu, untuk mengeluarkan modal sedikit. Dan pada saat Merdeka Hijab itu gue menjadi dropshipper, akhirnya gue ngumpulin nih margin yang udah gue dapet. Dan ketika sudah terkumpul, ya gue produksi sendiri, dan akhirnya sekarang alhamdulillah gue jadi produsen hijab. Dan pada saat gue ngebangun Dimsum juga modalnya nggak gitu gede kok guys. Jadi memang modal ini menjadi banyak permasalahan teman-teman yang pengen ngebangun bisnis. Tapi kalau misalnya teman-teman emang belum punya duit banyak, teman-teman bisa meminimalisir dengan cara tulis apa aja yang lo perluin, misalnya kayak packaging, barang, dan lain sebagainya. Lo bisa jadi reseller, atau bisa jadi dropshipper dulu, atau bahkan ada affiliate marketing juga. Jadi lo cari bisnis model mana yang cocok sama lo, yang dikira mungkin ketika lo jalan itu memudahkan lo, dan lo bisa ngumpulin duitnya sebagai ngumpulin marginnya itu, dan kemudian lo nanti bikin produksi sendiri dengan margin yang udah lo kumpulin kayak gitu. Saran gue, kalau lo mau memulai bisnis, bisa dimulai dengan seminim mungkin yang dikira emang lo pengen jual, dan lo udah tahu marketnya siapa, ya udah lo siapin dan lo jual gitu dengan modal seminim mungkin gitu. Jangan lo ngeluarin duit banyak, karena kan kita nggak tahu nih ini tuh barangnya orang-orang suka atau enggak gitu. Jadi menurut gue, lo produksi jangan terlalu banyak, atau misalnya lo jadi reseller jangan terlalu banyak, dan mending habisin duit yang lo punya itu untuk marketing. Itu saran gue. Oke, tadi nomor 3, dan sekarang nomor 4. Nomor 4 ini, ketika lo mau membangun bisnis, tentunya lo harus punya produk dong. Lo harus cari produk. Produk apa nih yang pengen lo jual gitu. Kalau lo bingung, lo juga bisa mikir, nih gue lagi suka pakai apa nih. Misalnya gue kan suka parfum kan. Misalnya gue suka banget nih pakai parfum. Oke, gue pengen jual parfum nih. Jualnya di mana ya? Dapetin barangnya di mana? Nah, untuk dapetin barangnya, lo bisa bikin sendiri, atau yang tadi gue bilang, jadi dropshipper, reseller, atau affiliate marketing, affiliate marketer. Nah, selain itu, ketika lo bingung mau cari produknya apa yang mau lo jual, ada 2 cara yang gue belajar dari mentor bisnis gue. Ketika lo mau jual produk, ada 2 nih. Yang pertama ada market oriented, dan yang kedua ada yang namanya product oriented. Nah, kita bahas dari yang nomor 2 dulu ya. Ini ada produk oriented. Produk oriented tuh apa sih? Jadi produk oriented adalah lo punya barang yang sangat-sangat berinovasi banget, yang belum ada di mana-mana, yang dimana lo tuh ilmuwan pertama yang menemukan barang itu, produk itu. Kemudian lo ciptakan dengan sesempurna mungkin, seelegan mungkin, dan lain sebagainya. Barulah lo lempar ke market gitu. Lo cari marketnya siapa. Dan yang satunya adalah market oriented. Market oriented ini adalah lo ngeliat pasar, lihat orang-orang nih, lihat market, cari tahu mereka tuh masalahnya di mana. Misalnya sekarang lagi pandemi, terus mereka tuh susah banget cari obat. Akhirnya lo bikin salah satu platform yang memudahkan mereka untuk cari obat gitu. Jadi pada intinya market oriented di sini adalah lo cari peluang di pasar, cari tahu permasalahan mereka apa, dan lo ciptain sebuah produk yang memang bisa jadi solusi mereka, supaya mereka nggak ruwet lagi sama masalahnya mereka. Contohnya apa? Contohnya ada Gojek, Tokopedia, ya kan? Seperti yang gue tahu bahwa Gojek itu dibangun karena mereka lihat transportasi di Indonesia itu yang aman apa ya gitu, dan yang murah tuh apa gitu.
Intinya mereka tuh ngeliat nih permasalahan di Indonesia tuh kayak gimana. Akhirnya mereka ngebangunlah sebuah platform yang namanya Gojek untuk memudahkan masyarakat gitu. Dan lo tau gak sih, gue ngebangun bisnis memang orangnya market oriented banget. Kenapa? Karena gue udah tahu nih mereka tuh kebutuhannya apa. Jadi ketika kita lempar produk, ya mereka pasti mau aja dong beli gitu. Karena produk itu tuh yang gue butuh gitu sih intinya. Jadi lo bisa lihat juga permasalahan di market itu apa. Bisa dilihat juga misalnya sekarang ya, kalau misalnya lo suka nongkrong di kafe kopi, lo lihat ini permasalahan mereka tuh mereka nggak suka nih kopi yang dingin misalnya ya. Mereka tuh nggak bisa kopi yang dingin, kayaknya yang hangat-hangat gitu. Lo bisa buat coffee shop yang emang anget-anget dan panas semua gitu kan. Ya intinya kayak gitu sih, lo bisa lihat aja peluang dari permasalahan si market tersebut. Next, yang terakhir di tahap nomor 5 ada yang namanya komunitas dengan komunitas. Dan itu salah satu hal yang penting banget buat gue ya, dan menurut gue, karena pada saat awal gue ngebangun bisnis, gue itu bingung kayak gue gak punya relasi siapa-siapa nih yang bisa gue ajak sharing gitu. Gue bisa sih sharing sama dosen, tapi kan maksudnya kadang itu agak formalitas banget dan gue agak gak enak gitu kan. Takutnya sama mahasiswa lain dibilang capek banget si Indri gitu kan. Jadi gue juga sering sharing sama dosen, tapi gue juga harus cari nih komunitas di mana gue bisa berkomunikasi, bisa sharing, bertukar pikiran tentang bisnis. Kayak misalnya gue kan sekarang ada komunitas juga namanya 1 Juta Pengusaha. Di sana gue punya mentor juga, dan gue juga di sana bisa sharing mengenai bisnis gue. Misalnya bisnis gue lagi ada masalah nih di bidang marketing, bagusnya gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya komunitas, mungkin mereka orang-orang yang di komunitas tersebut udah ngelewatin masalah yang gue lalui, yang gue rasain gitu. Nah maka dari itu, ketika kita punya komunitas, kita bisa sharing dan kita bisa tahu nih jalan keluarnya apa-apa nih yang mereka lakukan gitu ketika mereka dapat masalah tersebut. Dan ketika lo kayak pengen ngembangin bisnis lo gitu, misalnya lo lagi lo punya mentor nih, dan lo tuh konsultasi sama beliau gitu. Yang namanya mentor, beliau itu pasti udah punya pengalaman di bidang bisnis berpuluh-puluh tahun, jauh sebelum gue atau kita terjun ke dunia bisnis. Dan mereka tuh pasti udah ngerasain jatuh bangun, yang gagal-gagalnya gitu. Jadi ketika kita punya mentor, mereka bisa ngarahin kita sih, ya bisa ngarahin gue. Jadi lo nggak usah ambil jalan B, lo ambil jalan C aja. Ini gue juga pernah ngalamin ini. Gue jamin lo selamat deh kalau misalnya jalan C, kalau jalan A lo rugi bla 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 kayak gitu. Jadi komunitas sama imunitas, dan lo juga harus punya mentor bisnis gitu. So guys, itu dia yang bisa gue sharing tentang 5 cara membangun bisnis di usia 20-an. So lo semua udah gak usah bingung-bingung lagi ketika lo udah nonton video ini, udah simak video ini, dan lo udah kebayang nih apa yang mau lakuin, apa yang lo mau jual, terus apa yang lo mau masukin ke to-do list lo. Langsung lakuin sekarang juga. Jangan nunggu nanti lagi mager, lagi main game dan lain sebagainya. Jangan, karena ya gitu, mager dan males tuh datang kapan aja gitu. Jadi kalau misalnya lo nonton video doang tapi nggak gerak, itu percuma guys. Jadi lo kalau misalnya sekarang karena nonton video gue dan lo udah kebayang ngelakuin sesuatu, langsung do it sekarang, do it now gitu kan. Do it now yang akhirnya akan menjadi duit gitu. Oke. So teman-teman, kalau misalnya lo mau request video apa dan materi tentang apa, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe juga, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lo yang butuh tips ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.